Halo semuanya, perkenalkan saya Bridget Kohanta dari Sekolah Indonesia Davao, Filipina. Hari ini saya akan membawa kita untuk lebih mengenal sebuah kebudayaan yang kaya dan unik yang berasal dari salah satu suku di Indonesia, yaitu suku Mentawai. Terletak di Kepulauan Mentawai yang berada di lepas pantai barat Sumatera. Suku ini telah menjaga tradisi dan cara hidup mereka selama beradab-adab. Nah, suku Mentawai dikenal dengan kehidupan yang sangat dekat dengan alam, serta kekayaan adat istiadat yang begitu kuat. Mereka memiliki tradisi yang tidak hanya unik, tetapi juga memiliki makna mendalam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang kebudayaan mereka, mulai dari rumah adat yang khas, sistem kepercayaan yang dianut, hingga upacara-upacara tradisional yang masih berlangsung hingga sekarang. Semua ini menggambarkan betapa kuatnya hubungan antara suku Mentawai dengan alam dan leluhur mereka. Semoga melalui presentasi ini kita dapat lebih memahami dan menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia, serta pentingnya pelestarian tradisi-tradisi yang telah ada sejak zaman dahulu. Selanjutnya adalah Kepulauan Mentawai. Suku Mentawai adalah salah satu suku asli Indonesia yang mendiami Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat. Dengan budaya yang unik dan nilai-nilai tradisional yang tetap dipertahankan hingga kini, suku Mentawai menawarkan kekayaan budaya yang menarik untuk dipelajari. Kita juga belajar dari sejarah asal-usul, tradisi, pakaian adat, dan rumah adat suku Mentawai. Selanjutnya adalah sejarah dan asal-usul suku Mentawai. Mengutip situs Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai, suku Mentawai berasal dari kelompok Proto Melayu yang telah menetap di Kepulauan Mentawai sejak sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Para leluhur masyarakat adat Mentawai diyakini pertama kali bermigrasi ke wilayah ini antara tahun 2000 hingga 500 sebelum Masehi. Kehidupan mereka yang terisolasi berlangsung selama beradab-adab hingga akhirnya ditemukan oleh penjelajah Belanda pada tahun 1621. Berikutnya adalah penjajah pertama yang terdokumentasi adalah Jan Crisp yang mendarat di Kepulauan Mentawai pada tahun 1792. Sebelumnya, pada pertengahan 1700-an, ekspedisi Inggris mencoba, meski gagal, mendirikan pemukiman pertanian lada di bagian selatan Pagai Selatan. Sebelum adanya upaya kolonisasi ini, telah terjalin hubungan perdagangan antara masyarakat adat Mentawai dengan daratan Sumatera, termasuk komunitas Tionghoa dan Melayu. Sekarang mari kita mulai memasuki bagian inti dari presentasi ini, yaitu mengenai kebudayaan dan tradisi yang dimiliki oleh suku Mentawai. Pertama adalah suku Mentawai memiliki tradisi kaya yang mencerminkan kepercayaan spiritual mereka yang disebut arat sabulungan. Dalam kepercayaan ini, setiap benda diyakini memiliki roh atau jiwa yang harus dirawat dengan baik untuk mencegah kesialan. Yang kedua adalah tradisi gigi suku Mentawai, biasanya melibatkan pengasahan atau pemotongan gigi bagian depan untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan seperti meruncing atau memperpendek gigi. Yang terakhir adalah tato, merupakan simbol budaya yang sangat penting bagi suku Mentawai. Tato dianggap sebagai simbol keselarasan antara manusia dengan alam dan juga menjadi bagian dari identitas individu.
Setiap motif tato memiliki makna tersendiri, menjadikannya elemen penting dalam budaya suku Mentawai. Sekarang mari kita beralih ke salah satu aspek yang sangat menarik dari kebudayaan suku Mentawai, yaitu pakaian adat mereka. Nah, pakaian adat suku Mentawai memiliki variasi dan mencerminkan kekayaan budaya mereka. Salah satu pakaian adat yang terkenal adalah pakaian pangurei yang khusus digunakan dalam upacara pernikahan. Yang kedua adalah pakaian ini terbuat dari bahan alami seperti tumbuhan lokal dan dihiasi dengan aksesoris khas. Selain pangurei, terdapat jenis pakaian lain yang memiliki simbolisme tertentu dan digunakan dalam situasi berbeda. Ada 3, yaitu ada pakaian pangurei, yaitu dipakai dalam upacara pernikahan. Yang kedua adalah pakaian sikerei, pakaian khusus yang dikenakan oleh tabib dalam upacara ritual. Dan yang terakhir adalah pakaian sehari-hari, pakaian untuk aktivitas sehari-hari seperti berburu atau bertani. Nah, sekarang mari kita beralih ke salah satu elemen penting dalam kebudayaan suku Mentawai, yaitu rumah adat mereka yang dikenal dengan nama Uma. Pada kesempatan ini, kita akan melihat lebih dekat struktur dan desain rumah Uma serta makna yang terkandung dalam setiap elemen dari rumah tersebut, dari bentuk atap yang khas hingga penggunaan bahan-bahan alami. Setiap aspek rumah adat ini memiliki cerita dan simbolisme yang mencerminkan kehidupan dan filosofi suku Mentawai yang kaya akan tradisi. Nah, rumah adat suku Mentawai dikenal sebagai Uma. Bangunan ini merupakan rumah panjang yang biasanya dihuni oleh beberapa keluarga, sekaligus umumnya antara 5 hingga 10 keluarga. Yang kedua adalah struktur Uma dibangun tanpa paku, menggunakan sistem sambungan kayu yang unik yang mencerminkan teknik konstruksi tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Berikut adalah ciri khas rumah Uma. Rumah Uma suku Mentawai memiliki makna yang mendalam, tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol dari kehidupan sosial, spiritual, dan budaya suku Mentawai. Berikut adalah beberapa makna utama dari rumah Uma. Pertama adalah simbol kehidupan sosial dan kekeluargaan. Rumah Uma adalah tempat tinggal bersama bagi satu keluarga besar atau bahkan lebih, mencerminkan nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang sangat dijunjung oleh suku Mentawai. Yang kedua adalah simbol keterhubungan dengan alam dan leluhur. Uma dibangun dengan bahan-bahan alami yang diambil langsung dari alam sekitar, seperti kayu, bambu, dan daun rumbia. Dan yang terakhir adalah tempat berlangsungnya upacara adat dan ritual spiritual. Uma bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga pusat dari kegiatan adat dan spiritual. Rumah Uma terbagi menjadi beberapa bagian penting. Pertama adalah lalep, ruangan utama untuk pasangan suami istri. Yang kedua adalah rusuk, ruang yang diperuntukkan bagi anak muda dan janda. Yang terakhir adalah serambi, area berkumpul bagi anggota keluarga dan tamu. Bagian kolong rumah biasanya dimanfaatkan untuk beternak hewan atau menyimpan barang-barang penting. Nah, suku dan tradisi memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan ilmu dan pengetahuan kepada kita, baik dalam hal nilai budaya, pengetahuan tentang alam, maupun cara hidup yang harmonis dengan lingkungan. Setiap suku memiliki cara unik untuk mendidik generasi penerusnya.
Dan melalui tradisi yang diwariskan, mereka mengajarkan banyak hal yang tidak hanya berguna bagi mereka, tetapi juga dapat memberi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Sekian dari saya, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya.